Masyiral muslimin wal zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, khotib tidak segan-segannya, tidak bosan-bosannya, dan juga tidak jemu-jemunya untuk saling mengingatkan, mengajak kepada diri pribadi khotib khususnya, dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti meningkatkan keimanan kita, yaitu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Sebagaimana takwa itu merupakan bekal untuk kehidupan kita di kemudian hari, takwa selalu diiringi dengan keimanan. Oleh karena itu, mari kita banyak bekal-bekal di dunia ini untuk menuju alam akhirat. Karena takwa merupakan bekal sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan perbanyaklah bekal oleh kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barusan dikatakan takwa merupakan implementasi daripada keimanan seseorang. Salah satu ciri hamba Allah yang beriman akan tercermin dari 6 pilar iman, rukun iman tersebut. Di penghujung itu ada yang namanya iman kepada hari akhir. Kalau kita meyakini dan percaya akan adanya hari akhir, tentunya kita sudah bersiap-siap diri untuk mempersiapkan bekal untuk di kemudian hari. Karena akhir zaman ini, kata akhir zaman ini sebetulnya sudah terdahulu diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti akhir zaman itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Sekarang ini bukan akhir zaman, di penghujung zaman. Oleh karena itu kita persiapkan diri kita. Bekal apa yang harus dipersiapkan oleh kita sekarang? Di dunia ini manusia banyak sekali kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang bersifat spiritual. Karena nanti di penghujung zaman, akhir zaman, bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah umat Islam ini, kita mudah-mudahan dan memang menurut keterangan kita tidak akan mengalami yang namanya digulung di hari kiamat nanti. Yang akan mengalami gulungan, proses daripada hancur leburnya alam semesta ini adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kita alhamdulillah diwafatkan terlebih dahulu. Sehingga walaupun demikian, enak tidak merasakan sakit dan pahit getirnya. Akan tetapi ada satu, setelah bumi ini diberengus, dihancur luluh lantakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya wafat, tenggelam, lalu nanti pada saat itu dibangkitkan kembali. Ini yang menjadikan nanti. Pada saat kita telah wafat di dalam kubur atau tergilas oleh hancurnya dunia ini, lalu dibangkitkan lagi oleh Allah, di situ menyedihkan. Kenapa? Disitulah manusia semuanya dikumpulkan di satu padang, namanya padang mahsyar. Dikumpulkan kembali semua dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga zaman akhir zaman ini, umat semua dikumpulkan menjadi satu. Berapa miliaran, wallahu alam. Nah, bagaimana keadaan kita saat itu? Bagaimana anak kita? Kita tidak tahu. Bagaimana istri kita yang cantik? Kita tidak hiraukan. Berapa banyak harta yang kita tinggalkan? Di mana tempatnya sekarang berada? Kita tidak pikirkan. Bagaimana kekuasaan kita saat itu waktu dunia menjadi pemimpin? Hilang semuanya. Tidak dipikirkan. Yang dipikirkan hanyalah amal kita bagaimana.
Semuanya dalam keadaan telanjang menurut amal-amal masing-masing. Panas. Matahari menurut keterangan itu 1 mil dari permukaan bumi. Kalau 1 mil barusan ditelusuri itu sekitar 1,6 kilometer. Bayangkan, sekarang aja ribuan mil kilometer panasnya. Kalau kita sholat Jumat di luar, yakin pasti kita merasa terpanggang. Atau ini tidak ada atap, yakin jamaah atau kita semua akan merasa gelisah. Itu bermil-mil, ribuan, jutaan jaraknya dari matahari. Bagaimana rasanya kalau 1 mil mulai dari sekarang? Seperti yang diterangkan, dijelaskan di dalam keterangan. Umat saat itu gelisah, berdiri semuanya, tidak ada yang duduk, tidak ada yang istimewakan. Panas, telanjang, keringatnya bercucuran. Semua tenggelam dengan keringat masing-masing. Sebelah kita walaupun ada istri, sebelah kita walaupun ada anak, tidak tahu. Yang kita pikirkan diri kita sendiri. Dahsyat, sedih, menyakitkan. Tetapi itu harus kita percayai keberadaannya sebagai hamba Allah yang beriman. Hari pembalasan di padang mahsyar. Panas sekali saat itu. Nah, tentunya Allah mengecualikan hamba Allah yang diistimewakan. Di padang mahsyar itu, kondisi panas seperti itu, Allah ada mengistimewakan kepada hamba-hamba Allah yang terkecualikan, yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dunianya seperti apa amalannya, itulah dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan ternyata. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudilluhumullah fi dillihi yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di mana tidak ada naungan semuanya saat itu, hanya 7 golongan itu yang dinaungi Allah. Tidak merasakan seperti ada AC, mungkin nyaman. Orang berteriak sedih, sakit, panas. Bagaimana kedepannya seperti apa? Orang tersebut dinaungi tidak merasakan apa-apa. Itu syafaat. Itulah naungan Allah. Makanya yang terakhir amalan yang kita harapkan adalah naungan Allah. Diberikan kepada siapa? 7 golongan. Jika diuraikan semua 7 golongan, tidak akan selesai sampai Jumat. Saya kutip 1 golongan yang berkaitan dengan masjid. Di antara 7 golongan, ada golongan yang memang sungguh istimewa, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, yaitu seorang laki-laki ya, qalbuhu yang hatinya mu'allaqun fil masajid, selalu tergantung memikirkan masjid. Luar biasa. Kalau seorang laki-laki atau kita laki-laki ahli Jum'ah ini kan laki-laki, kita tidak tahu apa yang dalam benak, visi hidup, visi program kerja di dalam kehidupan di dunia ini. Adakah terbersit hatinya mu'allaqun fil masajid, selalu tergantung kepada masjid. Tinggal contreng, siapa saja, apakah kita merasa subhanallah hanya sederhana, tetapi itu memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika setiap hamba Allah, setiap kita kaum muslimin itu diistimewakan oleh Allah, jamaah ini yang memikirkan tentang memakmurkan masjid diistimewakan oleh Allah, apalagi pengurusnya bukan bangga jadi pengurus masjid, tapi diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 18.
Allah terang-terang mensinyalir, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yasha illallah fa saulaika yakunu minal muhtadin. Yang artinya, wallahu a'lam bimuraddih, innama yang sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Kata innama itu bila mana di dalam Al-Quran selalu diungkap kata innama berarti spesialis. Innama hanya orang yang memakmurkan masjid, tidak boleh ada yang lain. Istimewa. Contoh di dalam Al-Quran surat yang lain, surat tentang zakat, innamas shadaqati lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. Artinya zakat itu hanya, tidak boleh tidak, hanya dikeluarkan kepada 8 asnaf. Perbandingannya seperti itu. Begitu dengan takmir masjid, ahlul masjid, orang yang memakmurkan masjid. Jadi siapa saja, setiap kita punya hak untuk mendapatkan naungan Allah dengan syarat 5 poin. Di dalam ayat ini dijelaskan, yang pertama, man amana billah, yaitu aktif di masjid, datang ke masjid, memikirkan masjid, hatinya di dalam dirinya iman kepada Allah. Kalau tidak iman, Allah Maha mengetahui, nanti akan dicontreng, tidak akan masuk dalam kategori yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yaumil akhir. Orang yang percaya kepada hari akhir. Alah, enggak percaya gua hari akhir. Hidup itu masih panjang, bro. Masih panjang. Untuk apa kita bentar lagi mati? Enggak percaya, kita masih panjang dalam hidup ini. Nauzubillah. Kita percaya ada hari pembalasan, hari akhir, sebentar lagi akhir merupakan di penghujung zaman. Oleh karena itu keyakinan rukun iman kita harus kita jaga dari sekarang. Yang ketiga, kategori pengurus masjid harus memiliki wa aqamus shalah, mau mendirikan sholat, wajib mendirikan sholat, datang ke masjid berjamaah. Ciri, apalagi jamaah. Pengurus masjid harus menjadikan contoh. Yang keempat, wa ataz zakah, yaitu menunaikan zakat. Kenapa sih harus menunaikan zakat? Ciri salah satu ibadah harta. Enggak mungkin kita tidak punya harta untuk mengeluarkan zakat. Maka diperintahkan untuk berzakat, menyantuni orang-orang yang fuqara wal masakin. Yang kelima, walam yahsya illallah, yaitu seorang takmir masjid atau setiap kita itu tidak khawatir, tidak takut, tidak pengecut, hanya kepada Allah aja ketakutnya. Berhadapan dengan siapa? Selama kita berdakwah, selama kita melakukan aktivitas-aktivitas, singkirkan hal-hal yang bersifat keduniawan. Apakah kita seorang pejabatkah, seorang pimpinankah, atau seorang yang tidak memiliki kemampuan apa-apa? Yang menjadi sandaran adalah yasyallah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu parameter daripada takmir masjid, pemimpin masjid. Jadi enggak main-main kalau pemimpin atau DKM katakan zaman sekarang. Tidak sembarangan orang dipilih menjadi DKM masjid. Karena setiap kita memiliki hati. Kalau hati sudah menunjuk seseorang untuk menjadi pengurus masjid, itu panggilan Allah. Karena yang akan dibina, yang dipelihara, yang akan dibangun, yang akan dijaga adalah rumah Allah. Makanya di situ dijelaskan masajidallah, masjid branding dengan kata Allah. Nggak main-main. Ini cuma bangunan gedung universal. Urus aja, udah ada yang ngurus. Enggak. Setiap kita punya kewajiban untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa beraktivitas
apa yang disandarkan, apa yang disitir daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu kutipan Umar bin Khattab, merupakan asar, dan itu juga hadis dari Darimi, bahwa apabila di suatu masjid atau lingkungan wilayah, katakan di suatu perusahaan, tidak peduli orang-orangnya akan masjid, tidak memikirkan masjid, Allah udah gusar, ini mau dibangkrutkan enggak nih? Ini kampung mau dihancurkan tidak nih? Ini bukan kata, tapi Umar bin Khattab yang menyampaikan demikian. Kalau seandainya tidak ada orang yang ibadah di pojokan sana, kalau tidak ada yang memimpin karena masjid ini, kalau seandainya tidak ada takmir masjid lagi, sudah habislah. Dibangkrutkan ini perusahaan, dihancurkan ini suatu kampung, karena tidak ada yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir, pentingnya kepemimpinan masjid itu juga harus, karena setiap suatu instansi atau kelompok harus memiliki pemimpin, memiliki organisasi. Karena orang Islam identik dengan organisasi. Dari zaman Rasul juga, Rasul sudah berorganisasi. Sudah berorganisasi, apalagi zaman sekarang diajak organisasi, enggak. Diajak untuk bergabung untuk kebaikan, enggak mau. Dari dulu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berorganisasi. Sehingga apa yang dikatakan Ibnu Umar, yang dikatakan Umar bin Khattab dalam salah satu asarnya, innahu la islama illa bil jamaah, la jama'ata illa bil imarah, la imarata illa bil ta'ah. Tidak ada dikatakan Islam kalau tidak berjamaah, kalau tidak berorganisasi. Masjid perlu organisasi agar dimanage sebaik mungkin, umat beribadah dengan tenang, dengan nyaman, fasilitas ada, AC komplit, kipas angin ada, Quran banyak, kajian ada, berbagai aspek bidang-bidang ada. Hadiah untuk takmir masjid yang tadi dikatakan. La islama illa bil jamaah, tidak ada Islam kalau tidak berjamaah, tidak berorganisasi. Wala jama'ata illa bil imarah, tidak bisa dikatakan itu jamaah atau organisasi atau kelompok kalau tidak ada imarah, kalau tidak ada pemimpin. Penting pemimpin, tunjuk yang memiliki kredibilitas 4-5 syarat tersebut. Yang terakhir, wala imarata illa bitta'ah. Pemimpin itu tidak ada dikatakan pemimpin kalau pemimpinnya tidak ditaati. Hati-hati, itu gerombolan. Kalau suatu kelompok atau komunitas tidak ada pemimpinnya, itulah gerombolan. Tapi dipimpin juga harus ditaati. Oleh karena itu, kesempatan ini ayo kita mengajak khotib melalui mimbar yang mulia ini, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Allah tidak akan menukar amal seseorang yang sudah duduk di dalam kepemimpinan masjid ataupun yang hal-hal yang berkaitan kemaslahatan umat, akan memiliki nilai yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan pencerahan kepada kita semua, dan kita semua bisa sesegera mungkin mengamalkan di kemudian hari.